kembali lagi bersama Detektif Nanda. Di mana? Betul, Superbook Kids Club. Siapa yang bersemangat hari ini untuk ikutan petualangan angkat tangan? Jangan lupa juga ajakin teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Oke deh kalau gitu, karena kita semua udah ngumpul nih, saatnya kita untuk melihat pertanyaan apa dari teman Superbook kita. Ayo kita lihat bersama. Shalom Kananda dan agen Superbook. Kenalin, nama aku Audrey Stefani Simatupang dari Seoul GSDA Sanakala. Aku mau curhat dulu. Aku tuh sering dimarahi sama orang tua dan guruku karena aku sering menunda pekerjaan. Akhirnya aku gak ngerjain karena aku males banget. Aku gak mau males lagi. Gimana ya caranya supaya aku gak males lagi? Tolong dijawab ya Kananda. Terima kasih. Ayo jujur, siapa di antara kalian yang suka males? Kalau disuruh, mager. Kalau ngerjain tugas atau PR ditunda-tunda. Ayo coba angkat tangan. Sama sih detektif juga masih suka males. Kita nggak boleh gini terus sebenarnya, karena dampaknya itu buruk buat kita. Kita harus cari caranya. Saatnya kita mencari clue. Ayo kita cari. Tolong bantu ya. Ada di mana? Di sebelah kiri. Kasih. Mari kita lihat. Ini adalah apa ini bulat-bulat. Terus ada warna-warnanya. Kita cari yang lain ya. Di mana? Di bawah. Di sini atau sini? Oh, oke. Apa ya? 1, 2, 3. Semut. Apaan semut? Ya, binatang kecil. Dah kita cari yang lain. Di mana? Di belakang. Oh. Deh. Siap, 1, 2, 3. Udah, kita taruh dulu semua clue-clue ini dan saatnya kita mencari arti dari setiap clue ini. Kalian semua siap? Aku siap. Oke, ayo kita berangkat. Permisi Kak Daniel. Kak Daniel. Ada suara. Iya silahkan. Oke, aku masuk ya. Iya. Tuh lurus belok kiri ya. Oke. Kak Daniel, bantuin aku dong sama agent-agent. Kalian ada masalah lagi? Ya jelas, makanya kita datang ke Kak Daniel. Aduh. Oke. Ada yang nanya. Kita langsung mode serius ya. Ya. Oke, ceritakan. Apa masalah kalian? Jadi ada yang bertanya, gimana caranya supaya kita nggak malas? Nah, Oke. clue-nya kita dapat ini. Oke. Makin rumit ya, makin kesini ya. Iya, kayaknya aku bingung banget. Kenapa sih Kak Daniel itu selalu dapat hal-hal yang rumit? Karena Kak Daniel itu ya pinter ya. Oke, sebentar. Kasih Kak Daniel waktu ya. Agent cilik sebentar ya. Kak Daniel coba cari tahu. Oke, ketemu. Kalau dari gambarnya ini sih sepertinya target sasaran sih Kak Nanda. Sekarang aku nanya, Kak Nanda tahu olahraga pemanah nggak? Panahan. Itu loh, panahan. Oh, tahu dong, yang pakai busur sama anak panah itu kan. Nah, betul. Adik-adik tahu kan? Harusnya sih tahu ya. Nah, pemanah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, sebentar ya, Google Translate dulu. Nah, ini dia, artinya archery. Oh. Ya kan? Ini adalah salah satu olahraga yang dilakukan pemanah dengan cara menembakkan anak panah dengan bantuan busur untuk mencapai target atau sasaran tembak pada jarak yang sudah ditentukan. Oh. Dalam olahraga panahan ini, ada hal-hal fisik yang harus diperhatikan kan Anda. Apa aja tuh? Jadi tidak bisa asal-asalan, bisa nanti cedera kalau asal-asalan. Yang perlu diperhatikan adalah perlu daya tahan tubuh. Yang kedua, perlu kekuatan pastinya. Dan kelenturan serta
keakuratan. Nah, alat yang digunakan dalam olahraga pemanah ini, nih Kak Daniel kasih tahu nih. Yang pertama pasti membutuhkan yang namanya busur panah. Ini gambarnya. Kemudian target dan pasti anak panahnya. Begitu. Nah, Kak Daniel mau jelaskan. Yang ketiga, kita butuh yang namanya target. Nah, target adalah sasaran tembak yang digunakan dalam memanahkan Anda. Bentuk target itu bulat dalam lingkaran berlapis-lapis dengan urutan warna kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Oh. Begitu, ini gambarnya nih. Nah. Seperti clue yang ini dong berarti. Bener kan Anda? Gitu. Gimana? Terus, apa hubungannya sama pertanyaan? Gimana caranya supaya gak males? Nah, tadi kan memanah itu adalah menembakkan anak panah ke sasaran. Udah ngerti kan? Sasaran pemanah adalah titik hitam kecil yang di tengah. Semua perhatikan, kita tertuju pada titik itu. Karena itu adalah tujuan kita kan Anda. Ya, betul. Kebayang ya? Supaya kita bisa tepat sasaran, kita harus melakukan yang namanya latihan. Apa namanya? Latihan. Bukan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Nah, sama seperti hidup kita kan Anda. Nih menurut Kak Daniel, apa sih tujuan kita? Nah, Kak Daniel akan mulai dari apa kata Alkitab. Nah, menurut Alkitab, tujuan kita adalah hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita udah tahu tujuan kita, semua fokus kita adalah untuk mencapai tujuan itu. Nah, yang paling penting lagi nih Kak Nanda dan juga adik-adik semua, diingat ya, kita juga harus lebih bijak dong. Lebih bijak untuk apa sih Kak? Kita harus lebih bijak untuk menentukan apa yang harus kita lakukan dengan apa yang tidak harus kita lakukan. Jadi kita tidak perlu buang-buang waktu. Betul. Jadi kita harus memilih, kita harus malas atau rajin gitu kan ya kalau kita udah tahu tujuan kita. Itu ya. Oh gitu. Cukup membantu nggak adik-adik? Terima kasih loh Kak Daniel. Jadi kalau kita udah tahu tujuan hidup kita, kita akan termotivasi untuk mengejar itu dan melepaskan semua rasa malas. Betul nggak? Betul. Jadi buat adik-adik semua, ayo temukan tujuan itu. Sekarang kalian udah dengar tujuan itu dan yuk kita sama-sama latihan dan lakukan. Oke, terima kasih Kak Daniel. Kalau gitu silahkan lanjutkan pekerjaannya. Aku sama Ejen akan pergi untuk mencari clue selanjutnya. Dadah adik-adik. Dadah Kak Semangat ya. Daniel. Oke.